Oke, bisnis travel itu sebenarnya bisnis yang harus punya jantung cadangan ya, karena kadang kita sikonkan dengan peraturan baru, kadang tiba-tiba udah dipersiapkan sedemikian rupa matang, tapi ternyata di lapangan ada kendala. Bukan kendala teknis, kendala di jamaah. Kendala di jamaah nggak ada, tapi ternyata ada kendala di peraturan, itu pasti akan ada. Jadi kitanya harus pinter-pinter mengedukasi jamaah dari mulai tanya-tanya, mendaftar, sampai dengan perjalanan kita harus servis covering semua kekurangan-kekurangan di lapangan dengan service treatment antara penyelenggara dan juga yang bawa grup jamaahnya sampai mutoifnya sampai pulang lagi ke Indonesia gitu. Mungkin sebelumnya udah berapa tahun ada bisnis ini? Dari 2015 sebetulnya udah merintis, cuman masih belum terlalu fokus. Kemudian saya fokuskan di 2022. Alhamdulillah sekarang jalan tahun ketiga gitu, dan ya suka dukanya sudah lumayan terasa sampai saat ini. Tapi buat terkait masalah ini baru pertama kali kah atau seperti apa sih Mas? Kalau masalah di travel, karena kan saya ini sebenarnya kalau haji kan musimannya setahun sekali. Jadi kendala tiap tahun beda-beda. Kalau untuk di umroh sendiri sudah banyak. Saya cerita dari umroh dulu ya. Kalau umroh tuh kitanya serius, ternyata ada agen-agen yang nakal. Agennya baik, ternyata vendor di lapangannya, hotelnya yang nggak amanah gitu. Itu banyak sekali terjadi, dan akhirnya travel harus mengcovering itu semua tanpa harus pengetahuan jamaah gitu. Dan kalau untuk haji seperti sekarang ini yang case-nya adalah furoda nggak keluar, sebenarnya kebijaksanaan itu dan wewenang itu adalah dari Arab Saudi ya. Jadi Arab Saudi tidak mengeluarkan furoda, ya kita cari solusi gitu. Solusinya gimana? Jamaah mau tetap diberangkatkan dengan jalur yang lain, atau jamaah kita sabarkan hatinya, kita berikan pengertian, kita tawarkan berangkat lagi di tahun selanjutnya dengan persiapan yang lebih matang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang seperti apa ya, sikonnya seperti apa yang sedang ada diberitakan saat ini, seperti itu. Mungkin kalau boleh lebih jelaskan lagi penyebab visa Furundanya tidak pencalonan itu seperti apa sih Mas? Kalau visa Furoda itu kebijakannya dari Arab Saudi sendiri ya. Jadi kerajaan Arab Saudi itu kan itu visa undangan. Jadi kalau memang dia nggak mau ngundang negara Indonesia, ya berarti ya udah wewenang dia. Dan tahun ini itu tidak mengeluarkan visa Furoda kepada seluruh negara gitu. Jadi bukan cuma Indonesia saja gitu. Dan kalau secara perhitungan teman-teman travel dan asosiasi, jadi sepertinya nih Arab Saudi sedang membenahi sistem dia ya. Jadi karena Arab Saudi walaupun banyak jamaahnya setiap tahun, tapi secara aktualnya di lapangan itu banyak sekali yang tidak sesuai apa yang memang sudah dibuat aturan gitu. Jadi mungkin sekarang dia tunjukin nih, oke, saya rapikan semuanya, saya benar-benar tegas dengan keadaan yang memang saya gaungkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah sekarang lah tahun 2025 ini gitu. Jadi terpengaruh lah, visa reguler ada yang terlambat keluar, visa ONH juga sama belum keluar semua, sampai mepet-mepet hari visa reguler masih ada yang keluar. Bahkan ada jamaah juga yang sudah tiba di Jeddah, ternyata visa regulernya itu di sana tidak terdeteksi, pulang lagi. Jadi memang teknis setiap kali tahun itu pasti ada kendala. Tahun lalu kan pendanya sempit-sempit, cateringnya, sekarang kendalanya di visa. Jadi emang udah harus berbesar hati kalau hajian tuh pasti aja ada kendala yang kita di luar ekspektasi sebelumnya gitu. Mungkin perjuangan yang udah dilakukan sama Mas Bobby seperti apa sih Mas? Kalau saya pasti yang pertama ngobatin hati sendiri dulu nih, karena kan kita kredibilitasnya di hadapan jamaah seperti apa, kok sudah mempersiapkan keberangkatan tapi ternyata gagal. Tapi kalau kita komunikasi dengan jamaahnya itu dijalin dengan baik, insya Allah jamaahnya sih mengerti. Tapi saya juga nggak tinggal diam saja ketika ada visa yang tidak keluar. Saya ketawarkan, ini ada plan B sama plan C, mau yang mana? Jamaahnya pilih. Nah udah, jadi dalam satu keberangkatan itu, namanya haji kan undangan ya, jadi ada jamaah yang berhasil diberangkatkan, ada jamaah yang tidak berhasil diberangkatkan. Itu kita harus bisa memberikan pengertian bahwasanya ini memang haji adalah undangan gitu. Jadi kalau saya kendalanya gimana, lebih ke tadi yang saya bilang, bahwa saya harus membesarkan hati saya dulu supaya saya juga tetap bisa menenangkan jamaah gitu. Mungkin ada juga kan bersama pemerintah atau seperti apa gitu Mas mungkin? Kenapa Mbak?
mungkin ngambil langkah bersama pemerintah atau seperti apa? Oh enggak, kalau di hajian itu kan kuotanya reguler udah pasti reguler. Dia nunggu berpuluh-puluh tahun ya. Kalau furoda kalau ONH plus juga nunggu 5 sampai 7 tahun gitu. Kalau furoda dan kebetulan yang terjadi kendala ini adalah furoda ya di travel aku gitu. Furoda sama visa dahili gitu. Visa dahili itu juga keluar izinnya, persiapan tenda dan pokoknya izin Arab Saudi datangnya terlambat gitu. Jadi kendalanya adalah hanya di situ saja, tidak mempengaruhi dengan pihak Indonesianya gitu, pemerintah Indonesia. Dan mungkin saya nggak tahu ke depan kalau misalnya saya memberangkatkan haji reguler gitu ya, itu saya harus berkomunikasi dengan apa untuk instansi pemerintahan gitu. Ya berarti kalau di total itu ada berapa jemaah yang kendala ini sama kemudian mungkin berapa sih Mas? Kalau kerugian keseluruhannya belum kebaca ya, cuman kalau secara saya nggak banyak jamaah. Jadi gini, kalau saya memberangkatkan tapi tidak banyak jamaah karena saya travelnya masih baru untuk haji ini. Tapi saya bergabung dengan kawan-kawan saya yang memang juga banyak jamaahnya. Jadi kita satu komunitas grup haji, kemudian kami bergabung bersama-sama. Dari satu grup itu ada yang berhasil berangkat, ada yang tidak berhasil berangkat gitu. Jadi kalau untuk hitung berapa nominalnya gitu, secara rinci saya belum bisa pastikan berapa karena ada beberapa vendor yang sudah dibayarkan, itu kan perlu dirinci dan baru bisa ketahuan hitungannya setelah proses hajian beres. Tapi secara hitungan kasat mata kalau untuk saya pribadi saya mungkin 800 jutaan sih. Nggak terlalu banyak ya dibanding teman-teman lain yang sampai mungkin angka puluhan miliar keluar gitu. Tentu lumayan ya Mas, itu dari berapa orang jemaah kira-kira Mas? Adalah pokoknya. Mungkin dari keluarga sendiri seperti apa sih Mas? Kalau keluarga sih cuma bisa menenangkan ya, terus menerima tempat saya buang sampah istilahnya. Jadi kalau ada kendala di kantor, di lapangan, saya cuma cerita sama mereka, mereka cuma nenangin udah, sama doa paling. Dan cuman itu aja sih yang bisa dikerjain saat ini. Tapi kebanyakan tuh dari jamaah tuh pada minta refund atau ada itu gimana? Iya, kalau kita pasti memberikan solusi kepada jamaah. Kalau mereka masih tetap berangkat haji secepatnya, artinya kan harus tahun depan. Berarti dananya dialokasikan untuk berangkatan haji tahun depan dengan persiapan yang lebih matang. Kemudian atau kita kasih saran jamaahnya ini mau mengambil program umroh mungkin setelah haji dengan nominal yang sudah ada. Misalnya kita anggap jamaah punya dana di kantor travel itu 200 juta, ya udah cukup buat 10 kali berangkat misalnya atau 10 kali jamaah, ya sudah. Itu dialokasikan seperti itu. Tapi percakapan detail kepada jamaah kami belum bisa ngambil keputusan yang seperti gimana karena baru besok hari wukuf. Hari tenang itu baru sekitar tanggal 16-17. Baru nanti kita akan diskusi, tabayun, ngobrol sama-sama sama jamaah untuk bisa ambil win-win solusinya seperti apa nih. Tapi kalau saya pribadi, saya insya Allah tanggung jawab kepada seluruh jamaah untuk menawarkan opsi tadi. Terakhir kalau jamaahnya mau kembaliin dananya aja, ya sudah kita usaha ikhtiar. Tapi mohon untuk jamaah kasih kami waktu untuk bisa mengembalikan. Karena nggak mungkin dia bayar sekian, besok langsung ada duit sekian. Kita kan harus juga melobi sana untuk dikembalikan dana dari vendor atau mungkin kita cari peluang dari yang lain, ikhtiar untuk bisa mengembalikan ke jamaah gitu. Mas Bobi sendiri ini kan 800 juta nggak sedikit ya, itu sampai kepikiran saat tidur pusing atau sampai stres gitu nggak sih? Alhamdulillah Mas, ini adalah fase saya di mana menanggapi semua persoalan hidup saya anggap tenang ya, harus tenang karena selain keberangkatan ini sebelumnya saya udah banyak lagi ngalamin hal-hal yang lebih berat dari ini gitu di urusan travel. Jadi saya buat tenang. Pasti Tuhan kasih ujian lengkap sekaligus dengan solusinya. Jadi saya berpikir pasti Tuhan akan kasih jalan gitu. Entah misalnya jamaahnya hatinya lembut, entah tiba-tiba apalah, kita nggak tahu, kita positive thinking aja. Oke. Dah siap. Thank you Mas. Sama-sama Mas. Maaf aku boleh minta kontak